going thing. Oke, pada kali ini aku bakal ngasih tutorial bagaimana menguji normalitas data dengan SPSS. Nah, di sini aku menggunakan versi 21.0 ya. Nah, di sini juga judul yang aku gunakan adalah perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran MPBL dan model pembelajaran RME pada materi SPLDP. Jadi inilah variabel-variabel yang mau kita teliti. Nah, apa aja yang harus dipersiapkan? Nah, yang pertama yaitu aplikasi SPSS-nya. Itu aplikasinya. Kemudian yang kedua itu aku menggunakan file Word ya. Jadi di Word itu udah ada hasil nilai siswanya, udah dikalkulasikan, itulah dapatnya. Jadi di situ ada model pembelajaran PBL dan model pembelajaran RME. Di kelas A itu PBL, di kelas B itu menggunakan RME. Dan itulah data-data hasil belajar siswanya. Di sini aku menggunakan ada 30 responden atau 30 orang siswa yang mau diteliti. Jadi diambillah 30 orang siswa nilai-nilainya, didapatkanlah hasil belajar siswanya seperti itu. Oke, langsung aja kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian setelah itu tampillah seperti ini. Kemudian pilih type in data. Kita klik, kemudian tekan OK. Nah, setelah itu inilah tampilan awalnya. Kita langsung diarahkan kepada data view. Nah, kita langsung aja lihat di pojok kiri bawah. Itu ada data view, ada variable view. Nah, pilih variable view. Ya, pilih variable view. Nah, seperti itulah tampilannya. Ada kolom name, type, width, decimal, label, plus gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita isi di name yang pertama. Dengan apa? Dengan variabel yang mau kita teliti, yaitu kelas A dengan model pembelajaran PBL dan kelas B dengan model pembelajaran RME. Nah, langsung aja kita buat namenya kelas A ya. Kemudian yang kedua, kita klik kelas B. Nah, itu tanpa spasi ya. Kalau kita buat dengan spasi, maka hasilnya seperti ini ya. Variable name contains, kata ilegal, nggak boleh ya. Berarti non spasi ya, jangan pakai spasi. Kemudian sudah type-nya tetap, width-nya tetap, desimal, kita buat aja 0. Nah, yang bawah juga 0. Kemudian label sesuai dengan name aja sih. Kelas A. Kelas A. Dan label yang kedua kelas B. Oke, plusnya tetap, missing oke tetap, dan measure. Tinggal measure kita ganti ya. Kita klik jadi scale aja. Oke, yang bawah juga scale. Oke, sudah siap. Untuk variable view-nya langsung kita ke pojok kiri bawah lagi. Ke data view ya, ke data view. Kita klik. Nah, seperti itu munculnya variabelnya. Kelas A, kelas B, padahal sebelumnya var-var gitu kan. Jadi di situ kelas A, kelas B. Nah, di situ kita isi apa? Kita isilah nilai-nilainya, nilai hasil belajar siswa. Oke, kita masukkan aja dari Word yang udah ada tersedia biar nggak salah-salah angka sih itu maksudnya. Jadi kita copy tuh sampai 30 baris. Oke, kita tekan paste. Nah, sudah ada deh nilai-nilainya. Kita lihat sampai 30 enggak? Oke, sampai 30. Kemudian setelah itu langsung aja lah kita mau cari uji normalitasnya dengan klik analyze. Ya, di tool itu analyze. Kita klik, kita pilih descriptive statistic. Oke, kita pilih explore. Nah, tekan explore, lalu muncul seperti ini. Nah, di sini udah ada kelas A, kelas B ya nilainya tadi. Nah, itu kita masukkan ya, tekan itu untuk masukkan ke dependent list ya. Oke, klik itu kelas A, kelas B juga masukkan ke dependent list. Nah, setelah itu pilihlah plots ya yang sebelah kanan itu. Kita pilih plots. Kemudian kita pilihlah, udah pas itu ya, faktor udah, stem and leaf udah. Oke, kita pilih histogram untuk memunculkan histogram.
Kemudian kita pilihlah normality plots with test. Itulah untuk menguji normalitas. Udah itu aja. Kemudian kita pilihlah continue ya. Nah setelah itu kita pilihlah board, itu tetap ya displaynya biar nampakkan semuanya, dan oke, kita klik oke. Kemudian tinggal tunggu hasilnya deh. Udah dapat hasil, tau gak sih, cepet ya. Sudah ada tuh deskriptifnya, nilai deskriptifnya. Di kelas A ada min ya, di kelas A nya udah ada nilai min rata-rata, ada nilai mediannya ya 82, itu, kemudian variansnya, nah standar deviasi dan lain sebagainya. Kelas B juga begitu ya, udah lengkap deskriptifnya, nilai deskriptifnya. Kemudian kita ke bagian bawah ya untuk melihat uji normalitasnya ya, hasil dari uji normalitasnya. Nah di situ udah ada test of normality. Nah inilah tabel uji normalitas data kita. Nah di situ ada tabel Kolmogorov-Smirnov ya. Kemudian ada tabel sebelah kanannya Shapiro-Wilk. Nah kita lihat juga sampel kita yang kita ambil berapa. Nah kita lihat tadi ada 30 tadi ya yang saya ambil, contohnya 30 sampel. Maka kalau 30 N-nya, N sama dengan 30, maka kita pakai Shapiro-Wilk. Kenapa begitu? Karena uji normalitas Shapiro-Wilk digunakan untuk sampel yang kurang dari 50. Tapi kalau Kolmogorov itu digunakan untuk sampel yang lebih dari 50 atau di antara sampai dengan 1000. Nah, karena kita itu N-nya 30, maka kita pakai Shapiro-Wilk. Kita lihat di sini ya. Untuk kelas A itu nilai signifikan yang kita dapatkan 0,052. Nah berarti data berdistribusinya normal. Kenapa begitu? Karena data berdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 ya. Berarti untuk variabel model pembelajaran PBL itu berdistribusi normal datanya ya. Kemudian kelas B 0,070 dan lebih besar daripada 0,05 maka berdistribusi normal juga, seperti itu. Nah kemudian kita lihat juga histogramnya ya, itulah gambar grafik atau diagram batang dari data kita yang berdistribusi normal ya. Kemudian ada plotnya ya, plotnya data sebaran data ya, sebaran datanya. Nah ada boxnya. Kemudian di sini juga ini untuk kelas B ya, histogram untuk kelas B ada minnya, standar deviasinya, kemudian jumlah datanya 30. Nah itu adalah histogram berdistribusi normal. Kemudian ada plotnya juga ya, sebaran datanya nggak menjauhi dari garisnya. Oke seperti itulah ya mengenai uji normalitas ini. Cukup sekian tutorial kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.